Bayangkan dunia sepak bola sebagai panggung besar tempat berbagai kisah hebat dipentaskan, dari strategi pelatih visioner, remaja berbakat yang mencuri sorotan dunia, hingga perjuangan tak kenal lelah anak bangsa di tanah asing. Di saat Malaysia memilih jalan sendiri membangun fondasi kuat, Indonesia menggantungkan harapan pada darah keturunan dan semangat diaspora. Di belahan Eropa, Lamine Yamal, bocah 17 tahun, menulis sejarah di Liga Champions. Sementara di tanah air, nama-nama seperti Boas dan Egy jadi saksi betapa waktu menciptakan generasi emas berbeda. Dan di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam menutup musim bukan hanya dengan kemenangan, tapi dengan pembuktian bahwa mimpi Indonesia bisa hidup di mana saja, selama semangat itu tetap menyala. Selamat datang di cerita sepak bola minggu ini, penuh drama, ambisi, dan semangat tak pernah padam. Seorang juru taktik asal Australia, Peter Klamovski, menyoroti pendekatan berbeda dalam mengembangkan sepak bola Malaysia. Ia mengapresiasi langkah negara lain, seperti Indonesia yang sukses lewat proyek naturalisasi pemain diaspora, namun menegaskan bahwa strategi tersebut tidak relevan bagi Malaysia. Menurutnya, Malaysia memiliki tantangan dan keunggulan unik yang membutuhkan solusi tersendiri, bukan sekadar meniru modal negara lain. Ia menekankan pentingnya memahami karakter sepak bola Malaysia secara menyeluruh, agar bisa merancang langkah strategis yang tepat dan berkelanjutan. Meski mengakui bahwa sepak bola Malaysia masih jauh dari level internasional yang diidamkan, Klamovski tetap optimistis. Ia melihat potensi besar yang dimiliki negeri jiran ini, namun menekankan perlunya membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Dalam pandangannya, fase yang dijalani Malaysia saat ini adalah tahap pembangunan jangka panjang, bukan sekadar mengejar hasil instan. Dengan kerja keras, komitmen, dan dukungan dari berbagai pihak, ia percaya Malaysia bisa melangkah maju di kancah sepak bola Asia maupun dunia. Pertarungan sengit tersaji di leg pertama semifinal Liga Champions 2024 hingga 2025 antara Barcelona dan Inter Milan, yang berakhir imbang 3-3 di Estadi Olympique Companys. Inter sempat mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat Marcus Thuram di detik ke-30, disusul sepakan Denzel Dumfries di menit ke-21. Namun, Barcelona bangkit melalui aksi gemilang Lamine Yamal dan Ferran Torres yang menyamakan kedudukan sebelum jeda. Meski Dumfries kembali membawa Inter unggul di babak kedua, Barcelona terselamatkan oleh gol bunuh diri Yann Sommer 2 menit kemudian. Sosok Lamine Yamal menjadi sorotan utama dalam laga ini. Remaja 17 tahun tersebut mencatatkan sejarah dengan menjebol gawang Inter pada pertemuan pertamanya, prestasi yang bahkan gagal dicapai Lionel Messi dalam 4 pertemuannya dengan klub asal Italia itu. Yamal sebelumnya sempat berharap bisa mencetak gol dan membantu tim lolos ke final, dan ia membuktikannya di lapangan. Sementara Messi, meski telah menaklukkan banyak klub besar, belum pernah sekalipun menjebol jala Inter sepanjang karirnya bersama Barcelona. From Jakarta to the distant lands, we build our future with steady hands. Through struggles faced, we stand tall. Together we rise, together we'll call the strength of the people. Sepak bola Indonesia tampaknya memerlukan siklus waktu panjang untuk melahirkan bakat langka bertipe kidal. Dua nama yang mencolok adalah Boas Solosa dan Egy Maulana Fikri, dua generasi yang terpisah hampir 2 dekade. Boas mencuri perhatian sejak tampil gemilang di PON 2004 dan langsung dipanggil memperkuat timnas di Piala Asia, bahkan memberi assist dalam debutnya di kualifikasi Piala Dunia. Ia menjadi simbol harapan dengan sederet gelar nasional dan predikat pemain terbaik. Sementara itu, Egy yang lahir saat Boas sedang meniti kejayaan, mulai menunjukkan sinarnya belasan tahun kemudian. Kini, ketika masa emas Boas mulai redup, tongkat estafet seolah berpindah ke Egy Maulana Fikri. Aksinya mencetak gol indah ke gawang Malut United, seakan menjadi pengingat akan kelincahan khas kaki kiri yang dulu dimiliki Boas. Sayangnya, perbedaan generasi membuat keduanya tak pernah bermain bersama di timnas. Sebuah duet yang hanya bisa dibayangkan, Boas dan Egy, dua pesepak bola kidal bertalenta, yang seolah ditakdirkan lahir di dua era berbeda.
Menjelang dua laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang, dua striker keturunan Eropa memberikan sinyal kuat kepada pelatih Patrick Kluivert. Salah satunya adalah Dean Zandbergen, penyerang 23 tahun milik VVV Venlo yang memiliki darah Indonesia dari garis kakeknya. Dean baru saja mencetak gol dalam kemenangan timnya atas De Graafschap dan tampil konsisten di musim ini dengan torehan 4 gol serta 4 assist. Menariknya, ia mengaku baru-baru ini dihubungi langsung oleh staf PSSI, menandakan adanya peluang bagi dirinya untuk segera dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Performa apik Dean seolah menjadi pesan tersirat untuk Kluivert bahwa dirinya siap dipertimbangkan dalam rencana besar timnas Indonesia. Apalagi, dengan posisi Indonesia yang masih bertengger di urutan keempat grup C, kemenangan di dua laga sisa menjadi harga mati demi menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Selain Dean, nama Mauro Zijastra dari FC Volendam juga muncul sebagai striker keturunan potensial yang patut dipantau. Keduanya bisa menjadi amunisi baru bagi Garuda, membawa harapan segar dalam perjuangan menuju panggung sepak bola dunia. Indonesia, you set us free. With every step, with every dream, we rise together, a shining team. The heart of a nation, strong and true. Through every storm, we'll make it through. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menutup musim Liga Thailand dengan tampil sebagai starter dalam laga terakhir Port FC melawan Rayong FC di Stadion Pat, Rabu, 30 April 2025. Laga ini menjadi penampilan solid bagi Asnawi yang bermain hingga menit ke-88 sebelum digantikan oleh Natakip Hosri. Port FC tampil dominan meski sempat dikejutkan oleh penalti untuk Rayong FC yang gagal dimanfaatkan oleh Teerasakpol Phimai. Momentum berbalik ketika Port FC membuka skor lewat Chanukun Karin, namun disamakan oleh gol Artit Bojinda di akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Port FC bangkit dan mencetak 3 gol tambahan melalui Noburu Shimura, Teerasakpol Phimai, dan Peradol Chamrasa Amee, menutup pertandingan dengan kemenangan telak 4-1. Hasil ini memastikan Port FC finish di peringkat 5 klasemen akhir dengan torehan 48 poin dari 13 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Musim ini menjadi pengalaman berharga bagi Asnawi di kancah sepak bola Thailand, menegaskan perannya sebagai pemain andalan di tim. On the field under the sky so wide, we stand as one with strength and pride from the islands to the city's heart. Football's our passion, we'll never fall apart.